Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kali ini dalam video pembelajaran sistem komputer. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga sehat dan harinya menyenangkan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoalah terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi absensi Ananda di classroom masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan sistem bilangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari materi ini, Ananda diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep sistem bilangan, kemudian menjelaskan sistem bilangan desimal, kemudian menjelaskan sistem bilangan biner, kemudian menjelaskan sistem bilangan heksadesimal, dan yang terakhir dapat menjelaskan sistem bilangan oktal. Di antara bilangan-bilangan ini, barangkali ada beberapa istilah yang baru Anda dengar, dan tentunya kita akan membahasnya lebih lanjut setelah ini. Sistem bilangan dalam komputer. Komputer merupakan mesin yang bekerja berdasarkan logika matematika yang dibangun dalam bentuk angka-angka. Ketika kita mengetik huruf atau kata, komputer akan menerjemahkannya ke dalam angka-angka atau bilangan. Jadi bisa disimpulkan, sistem bilangan pada komputer merupakan cara untuk merepresentasikan angka-angka ke dalam sistem komputer. Berikutnya kita lihat jenis sistem bilangan. Dari pemaparan sebelumnya, tentunya Anda sudah memahami dan mengetahui bahwa ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal, yang kedua sistem bilangan biner, yang ketiga sistem bilangan heksadesimal, dan yang terakhir sistem bilangan oktal. Di antara keempat sistem bilangan inilah yang dipakai oleh komputer untuk mengolah angka-angka atau mengolah data. Artinya, setiap data yang kita masukkan ke dalam komputer nanti akan diterjemahkan menjadi angka-angka atau jenis sistem bilangan yang ini. Bagaimanakah konsep dari masing-masing sistem bilangan ini? Simak tayangan berikutnya. Pertama kita lihat konsep dari sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal biasa dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran, yaitu dimulai dari angka 0 sampai 9. Nah, angka-angka ini selama ini Ananda sudah terbiasa menggunakannya. Ananda berhitung selama ini, itu kalau kelompok sistem bilangannya disebut dengan sistem bilangan desimal. Selama ini Ananda tentunya hanya mengenal ada 10 lambang bilangan yang dimulai dari 0 sampai angka 9 itu, bukan? Nah, artinya pada sistem bilangan desimal ini terdapat 10 basis atau radix, atau ada 10 lambang bilangannya. Nah, sebagai contoh penulisan, ada angka 250, ada indikator angka 10 di sana. Ini menunjukkan pembeda bagaimana cara penulisan sebuah sistem bilangan desimal. Angka 10 itu menunjukkan adalah banyaknya lambang bilangannya atau menunjukkan basisnya. Berikutnya kita lihat sistem bilangan biner. Nah, sistem bilangan ini hanya menggunakan 2 macam simbol saja, yaitu angka 0 dan angka 1.
Jadi kalau kita berhitung dengan sistem bilangan biner, kita hanya berjumpa dengan dua angka saja, 0 dan 1. Artinya terdapat dua basis atau dua radiks. Nah, sebagai contoh penulisan, ada angka 11011, ada indikator angka 2. Nah, angka ini menunjukkan bahwa itu adalah bilangan biner. Nah, angka inilah yang banyak digunakan di dalam komputer. Data-data lebih banyak diterjemahkan ke dalam bentuk bilangan biner ini, sehingga prosesor gampang untuk mengolah datanya. Banyak penerapan dari konsep bilangan biner ini. Angka 0 bisa dianggap off dan angka 1 itu dianggap sebagai on. Jadi prinsip on dan off pada perangkat elektronik misalnya, nah itu indikatornya menunjukkan penerapan dari bilangan biner 0 dan 1. Kemudian yang ketiga, kita lihat sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan ini menggunakan 16 macam simbolnya. Nah, yang mana saja dia? Itu simbolnya terdiri dari angka 0 sampai angka 9. Kemudian ada huruf A sampai F. Nah, di sini artinya terdapat 16 basis atau 16 radiks bilangan heksadesimal itu. Nah, untuk dalam perhitungannya, huruf A dan F itu mewakili angka 10 sampai 15. Jadi, A itu nilainya 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, sebagai contoh penulisan bilangan heksadesimal, ada angka 2AB, ada angka 16 di sana, maka ini berarti adalah bilangan heksadesimal. Yang terakhir kita lihat sistem bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini menggunakan 8 macam simbol. Jadi, bilang oktal ini hanya ada 8 simbol bilangannya, yaitu angka 0 sampai angka 7 saja. Jadi pada oktal kita tidak akan jumpa dengan angka 8, tidak jumpa dengan angka 9. Nah, artinya terdapat 8 basis atau 8 radiks bilangannya. Sebagai contoh penulisan 357. Nah, ada indikator angka 8 di sana, menunjukkan bahwa ini adalah bilangan oktal. Nah, demikian tadi penjelasan keempat sistem bilangan yang dikenal oleh komputer tentunya. Untuk menguji pemahaman Ananda tentang sistem bilangan ini, silakan kerjakan penugasan yang terdapat di Classroom, langsung dijawab, dan semoga hasilnya memuaskan. Selamat belajar, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.